Tak perlu nang kene. Waalaikumsalam. Ketika speaker jero ya kene ya. Kati sambung jero speaker ya. Ya gak iso ngetutno kok sidae lah. Ndak krungu blas ya? Son sewan. Hah? Son sewan. Lah ya son dhewe-dhewe. Ya. Kalau kita berjalan di depan, kita bisa melihat ke belakang. Nggak bisa. Bisa lihat ke kanan atau ke kiri? Nggak bisa. Tapi Rasulullah bisa. Ini keistimewaan dari Allah SWT. Contohnya pada suatu saat, ya Rasulullah jalan di tengah malam. Akhirnya di situ di belakang ada Abu Jahal. Abu Jahal ini pada waktu itu ketua Quraisy. Dia pegel, kok jadi nabi itu Muhammad? Kok bukan saya sebagai ketua bangsa Quraisy ini, kok bukan saya? Dia pegel dari belakang, ya. Tengah malam Rasulullah berjalan, lalu dia mengeluarkan pisaunya, dia mau tikam Rasulullah. Begitu dia mengeluarkan pisaunya, Rasulullah noleh ke belakang. Dia bilang, ada apa yang di sana? Oh enggak apa-apa, saya kebetulan aja. Berjalan lagi. Sampai 2-3 kali dengan cara begitu. Sampai Abu Jahal mengatakan apa? Demi Allah. Coba kamu katakan, apa yang bisa menyebabkan kamu ini bisa mengetahui bahwa saya akan membunuh kamu? Rasulullah mengatakan, alhamdulillah saya diberi kemampuan sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Kapan saya melihat ke depan, saya bisa melihat ke belakang dan bisa melihat ke kanan dan bisa melihat ke kiri. Itu keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai 2-3 kali Abu Jahal begitu, akhirnya Abu Jahal mengatakan, saya mengatakan mana tanganmu? Kata Rasulullah, inti katakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dia keberatan masihan. Kata Rasulullah, terserah ente. Ini keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu ya ikhwani, terutama ibu-ibu yang ada di sini, jangan meninggalkan sholawat. Karena sholawat itu ya yang menggampangkan kita untuk masuk surga nanti, ya. Nah, nggak usah banyak-banyak. Kalau satu hari umpamanya 100 kali, ya 1 bulan sudah 3.000. Nah, katanya Rasulullah dalam satu hadisnya, man shalla alayya sholatan wahidah sallallahu alaihi biha asyra. Kata Rasulullah, barang siapa yang membacakan sholawat kepada saya sekali, Allah SWT membacakan sholawat kepada anda 10 kali. Bukan berarti Allah SWT membacakan sholawat kepada kita, Allahumma sholli ala ustadz kita, guru kita. Bukan. Artinya di sini ini dijaga sama Allah SWT 10 kali gara-gara kita membacakan sholawat kepada Rasulullah. Nah, di sini ya ikhwani, ibu-ibu sekalian dan lain-lainnya ya, jangan sampai lupa kita kalau bisa membacakan sholawat ya 10 kali 1 hari. Kalau seminggu sudah berapa? 1 bulan sudah berapa? Oleh sebab itu mudah-mudahan Allah SWT ya bisa memberikan syafaat kita kepada Rasulullah karena kita mencintai Rasulullah. Katanya Rasulullah, ya, man ahabbani dakhalal jannah. Barang siapa yang menyintai saya, insya Allah masuk surga. Tapi dengan cara apa? Dengan cara kita berjalan di atas rel yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW.
Oleh sebab itu ya ikhwani, ibu-ibu sekalian, kita jangan lupa dari sini sampai ke rumah kalau bawa tasbih, ya Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli. Sudah berapa? Sudah ratusan, mungkin 1000 sampai. Ini yang bisa menolong kita nanti di lauhil mahfuz di waktu kita mau menghadapi kematian. Karena waktu menghadapi kematian itu bukan gampang. Begitu kita sudah mau diangkat, kita punya roh, ya, itu setan, iblis semua berdiri bersampingan. Untuk kita apa? Untuk kita jangan sampai kita membaca sholawat, untuk kita bisa membaca hal-hal yang lain-lain. Oleh sebab itu ya ikhwani, ibu-ibu sekalian, perhatikan masalah ini ya. Sholawat jangan sampai sedikit lupa kita. Di samping itu juga hal-hal yang lain-lain ya. Membaca Al-Quran, kalau bisa masalah 2 ini jangan sampai kita terlambat. Membaca Al-Quran kalau bisa 1 hari 1 juz, 1 bulan sudah hatam ya. Membaca sholawat 1 hari 10 kali atau 100 kali, 1 bulan sudah berapa. Ini yang bisa menolong kita insya Allah subhanahu wa ta'ala waktu kita dalam keadaan apa? Waktu kita dalam keadaan mau mati nanti. Karena semua orang mau mati, yang kaya, yang miskin, yang pinter, yang alim, yang semua mati. Dan mati tidak harus orang tua, orang masih muda juga mati. Ada sebabnya, nggak ada sebabnya tetap mati. Ini yang masalah-masalah yang begini perlu kita perhatikan. Mudah-mudahan Allah SWT ya memberikan keberkahan oleh kita. Kalau bisa baca maulid itu jangan, kalau bulan maulid baru kita baca maulid. Bukan itu saja. Kalau bisa ya hatta 1 hari ya kita baca 2 halaman, 3 halaman. Karena baca maulid ini dan buku-buku maulid itu sudah penuh dengan terjemahannya juga. Kita mengingatkan kita kepada bagaimana kita menyintai Rasulullah. Tanpa Rasulullah, insya Allah walaupun kita punya Mercedes, kita punya kekayaan, kita punya apa, tanpa ada Rasulullah itu semua tidak ada harganya, semua di dunia itu. Nah, alhamdulillah ya kita diberi kesempatan oleh guru kita ya pada hari ini ya dan kemarin, alhamdulillah semuanya sudah berjalan dengan lancar. Wah, mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita keberkahan. Itu saja sedikit yang bisa saya terangkan kepada ibu-ibu dan lain-lainnya. Jangan sampai kita lengah dengan pembacaan Al-Quran dan dengan pembacaan sholawat. Wah, umpamanya ibu-ibu dalam keadaan ya, jangan megang Quran, ya, tapi baca musik boleh. Nah, oleh sebab ini, ya, mudah-mudahan Allah SWT memberi kita itu keberkahan. Jangan sampai ketinggalan masalah-masalah begini nih. Karena manusia ini, ya, umur kita tidak tahu kapan kita harus diangkat sama Allah SWT. Jadi kalau kita menghilangkan kesempatan ini, mudah-mudahan jangan sampai kita mati dalam keadaan yang enggak benar. Mudah-mudahan mati dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Kalau ada kesalahan mohon dimaafi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya menunggu Al-Habib Soleh Al-Habsyi untuk datang ke panggung untuk meneruskan ceramah kedua. Saya beri pengumuman sedikit, besok juga ada acara akbar di sini. 1 tahunnya abah saya sendiri, Syekh Arifin bin Hasan, tanggal 9 Desember. Tapi acaranya malam hari. Jadi mulai dari pagi khatmil Quran, habis itu maghrib, isya langsung pembacaan Yasin Tahlil dan pembacaan maulid bersama-sama para habaib dan para kiai-kiai, para ulama akan datang dari segala daerah. Maka itu sambil nunggu Habib Soleh Al-Habsyi, dipersilakan waktu dan tempatnya.